warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Rabbul Izzati, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha suci, pemilik, pemberi alam jagat raya ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Pengibar bendera ilahiyah, pembasmi pilar syaitaniyah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakilkan sekolah saya untuk menyampaikan salah satu pidato yang bertema keutamaan orang yang memiliki ilmu, keutamaan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia. Manusia diturunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah. Tugasnya manusia di muka bumi ini adalah sebagai pemelihara, penjaga dan pengatur sesuatu yang ada di alam muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan semua sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal, dengan pikiran, dengan iman dan juga dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan ilmu. Berbeda orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Walaupun orang yang tidak memiliki ilmu itu adalah orang yang ahli ibadah. Walaupun orang yang memiliki ilmu yang tidak memiliki ilmu tersebut adalah orang yang sering ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda. Walaupun orang yang tidak memiliki ilmu itu adalah ahli ibadah, maka Allah akan meninggikan orang yang memiliki ilmu dan orang yang beriman. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi hadirin rahimakumullah, apabila kita ingin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dipandang tinggi derajatnya di pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu harus memiliki iman dan memiliki ilmu. Perumpamaan orang yang memiliki iman dan orang yang memiliki ilmu itu bagaikan bulan purnama dengan semua bintang-bintangnya. Bahkan Syekh Ibnu Ruslan mengatakan dalam salah satu karyanya, beliau mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Jadi hadirin rahimakumullah, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan setiap perkara yang tidak dibarengi, tidak diiringi, tidak ditopang oleh ilmu, maka perkara tersebut akan ditolak dan tidak akan pernah diterima. Bahkan dalam salah satu kisah diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bertemu dengan iblis di depan pintu masjid. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada iblis tersebut, "Wahai iblis, sedang apa engkau di sini? Apa yang sedang engkau lakukan di sini?" Iblis menjawab, "Aku di sini ingin masuk ke dalam masjid dan aku ingin menggoda orang yang sholat. Tapi aku ragu karena di dalam masjid tersebut, di pinggir orang yang sedang sholat tersebut, ada orang yang alim, orang yang berilmu yang sedang tertidur." Lalu Rasulullah SAW bertanya kembali, "Kenapa? Apa yang membuat engkau ragu?" Lalu iblis menjawab, Aku tidak takut kepada orang yang sedang sholat beribadah kepada Allah, tapi aku takut kepada orang yang sedang tertidur tersebut, karena orang yang sedang tertidur tersebut memiliki ilmu." Jadi hadirin rahimakumullah, apabila kita memiliki ilmu, maka ilmu tersebut akan menjaga kita. Walaupun kita dalam keadaan tidak tersadarkan diri, hakikatnya tidur itu adalah ruh kita dicabut oleh Allah.
Hakikatnya tidur itu kita tidak tersadarkan diri, tapi ilmu akan menjaga dan syaitan pun akan takut kepada orang yang berilmu. Hadirin rahimakumullah, ilmu adalah pelita dalam kegelapan. Sebagaimana dalam Mahfuzat mengatakan, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Menjadi seorang yang berilmu, menjadi orang yang alim tidak gampang. Menjadi orang yang berilmu itu memiliki waktu yang panjang, harus kita memiliki perjuangan, pengorbanan. Walaupun bapak kita, kakek kita orang alim, orang yang berilmu, tapi kita bermalas-malasan, kita tidak ada pengorbanan untuk menuntut ilmu, Allah tidak akan menurunkan ilmu kepada kita karena kita bermalas-malasan. Apabila sebaliknya, apabila kita terus-menerus untuk menuntut ilmu, berjuang untuk menuntut ilmu, maka insya Allah Allah akan menurunkan ilmu kepada kita. Sebagaimana Imam Al-Ghazali itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang apa-apa, tapi dengan keteguhan, dengan perjuangan untuk menuntut ilmu. Imam Al-Ghazali sekarang kitabnya di mana-mana, sekarang kitabnya dibaca, kitabnya pun dari dulu sampai sekarang masih dibaca oleh para santri, oleh para pelajar, karena itulah keteguhan Imam Al-Ghazali. Hadirin rahimakumullah, orang yang memiliki ilmu itu ada keutamaan orang memiliki ilmu. Orang memiliki ilmu itu memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak susah-susah. Hanya kita datang ke majelis ta'lim, kita mendengarkan perkataan guru, kita menyimak perkataan guru, dan kita memahami perkataan guru, Allah akan memudahkan kita dalam menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Di sini Ibnu Abbas menafsirkan, Ibnu Abbas mengatakan, yarfa'illahu alladhina utul ilma na'utul ilma alladhina ya'malu. Di sini Ibnu Abbas mengatakan, yarfa'illahu alladhina utul ilma 'alal ladzina amanu bidarajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang berilmu dan orang yang memiliki iman beberapa derajat. Jadi percuma kalau kita memiliki ilmu tapi kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah memperindah bagimu barang siapa yang mendengar satu hadis dariku dan ia menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Dan banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang memiliki ilmu, dan banyak orang yang tidak menyampaikan walaupun ia memiliki banyak ilmu. Jadi hadirin rahimakumullah, kita di sini walaupun ilmu kita sedikit, walaupun ilmu kita tidak terlalu banyak, tapi kalau misalkan kita mengamalkannya, maka insya Allah Rasulullah SAW akan mendoakan kita. Sebagaimana Rasulullah tadi bersabda, maka Allah akan memperindah bagi kita yang mengamalkan ilmu, walaupun itu satu hadis dari Rasulullah SAW. Jadi hadirin rahimakumullah, ilmu adalah kunci utama untuk menempuh jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kunci gampangnya untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Rasulullah SAW. Cara gampangnya itu dengan menuntut ilmu, tidak dengan apa-apa. Jadi apabila ada orang yang tidak berilmu tapi dia memberi ilmu kepada orang yang berilmu, itu akan sia-sia. Jadi kita itu apabila kita ingin memberikan ilmu kepada orang lain, maka lihatlah dulu apakah kita sudah berilmu. Kita itu tidak boleh mengasalkan
kita tidak boleh mengasal-ngasalkan ilmu. Jadi cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.